Sementara itu kondisi politik yang belum menentu kini dialami Partai Demokrat, P3 dan juga PKS. Jika akhirnya menemui jalan buntu dalam kondisi politik jelang Pilpres yang tidak menentu, bisa jadi akan memicu munculnya poros koalisi baru. Wacana poros koalisi keempat atau poros baru mengemuka di saat sejumlah parpol mengalami kondisi politik yang tidak menguntungkan atau penuh ketidakpastian. Sebut saja Partai Demokrat yang merasa dikhianati koalisi pendukung Anies Baswedan. Lalu Partai Persatuan Pembangunan yang rekomendasi bakal cawapresnya Sandiaga Uno tak kunjung dijadikan pendamping Ganjar oleh PDIP. Serta PKS yang belum absolut mendukung Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres koalisi perubahan. Dari kondisi-kondisi tadi, Partai Demokrat tak menampik kemungkinan munculnya poros koalisi baru. Yang pasti kan ada dua koalisi, koalisi dengan Pak Ganjar maupun koalisi dengan Pak Prabowo. Inilah yang sudah menunjukkan kepastiannya, tapi tidak menutup kemungkinan. Politik serba mungkin, oleh karenanya mungkin opsi untuk membangun poros baru ini juga biasanya ada saja suara ke arah sana. Lain halnya dengan P3, kendati belum ada kepastian dari PDIP, partai berlambang Ka'bah ini menyatakan masih menghormati proses politik di mana nama Sandiaga Uno diusung P3 sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar. Ini P3 mengikat kerjasama politik dengan PDI Perjuangan sebagaimana hasil Rapimnas 5 dan juga hasil Rapimnas 6-nya merekomendasikan Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya Pak Ganjar. Nah, proses politik itu sedang berlangsung. Selama keputusan Rapimnas itu belum diubah, maka itu tidak ada rencana poros-poros baru. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera, seperti yang kita tahu, masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro Partai untuk menerima Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres. Nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Sementara itu analisis politik yang muncul menyatakan poros koalisi baru yang mungkin diinisiasi Partai Demokrat, P3 dan PKS akan sulit terwujud. Kalau saya melihatnya agak berat. Pertama begini, katakanlah. Kenapa berat? Pertama kalau poros baru itu kan harus 20%. 20% itu artinya harus ada PKS, harus ada Demokrat, harus ada P3. Misalkan Pak Sandi jadikan capres, tidak akan mengatur elektabilitas sebagai capres. Karena di lembaga survei Pak Sandi sebagai cawapres. Pak Ahaye juga sama, elektabilitasnya sebagai cawapres, bukan sebagai capres. Oleh karena itu, tidak ada figur yang menjual, tidak ada figur yang kuat ya secara elektabilitas, itu membuat koalisi kalau terbentuk pun akan kalah. Semakin banyak pasangan capres-cawapres akan menguntungkan rakyat. Namun langkah rasional sedang dibicarakan P3, PKS, dan Demokrat agar poros koalisi baru tak jadi sekedar riwayat. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.